Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala segala nikmat yang diberikan kepada kita semua, sehingga kita dapat melanjutkan kembali pembahasan kita di ilmu faraid, ilmu tentang warisan. Kemudian salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga-keluarganya dan sahabat-sahabatnya serta orang-orang yang selalu istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan menjawab atau latihan beberapa pertanyaan terkait tentang masalah ar-radd, yaitu permasalahan yang diberikan kembali ketika tidak ada orang yang mengambil sisa tersebut. Bagaimana yang sudah kita katakan bahwasanya radd ini akan terjadi kalau tidak ada apa-apa. Artinya harta itu ada sisa, namun tidak ada yang mengambilnya. Seperti orang meninggalkan satu orang anak perempuan. Bagaimana yang sudah kita pelajari, satu orang anak perempuan akan mendapatkan setengah harta. Nah, setengahnya itu mana? Siapa yang diberikan? Kalau tidak ada asabah, maka setengahnya ini kita berikan lagi kepada dia, kepada sang anak. Maka ia mengambil semua harta yang ditinggalkan oleh ahli waris. Di sini ada beberapa contoh. Yang pertama, ada orang meninggalkan 5 saudari sebapak. Meninggalkan 5 saudari sebapak. Sebagaimana yang sudah kita bahas bahwasanya saudari sebapak ketika lebih dari satu, tidak ada saudari kandung, tidak ada saudaranya, maka mereka mendapatkan 2/3. 1/3-nya pergi kemana? Berikan kepada mereka. Hingga 5 saudari sebapak ini, harta yang ditinggalkan oleh mayyit dibagi 5. Dibagikan kepada mereka dengan bagi rata. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau orang itu meninggalkan suami atau istri dan meninggalkan satu jenis ahli waris. Misalnya dia meninggalkan 2 istri dan 1 anak perempuan. Ada orang meninggalkan istri, 2 orang istri. Zaujah, jandi. Dia meninggalkan istri, zaujah istri, ini anak perempuan. Zaujah di sini berdua mendapatkan 1/8. Karena ada anak perempuan, ada far'ul waris. Diberikan asal-masalnya 8, 1, 7. Nah, mestinya di sini dia mendapatkan setengah, karena dia sendiri anak perempuan. Maka setengah dari 8, 4. Nah, 3, sisa 3-nya dikemanakan? Dia dapat 4 dari setengah dari 8. Dia mendapatkan 4. Sisa 3 ini kemana? Sudah masuk ke sini menjadi 7. Itu namanya radd. Nah, karena di sini ada 2 istri, 1 ini tidak bisa dibagi, maka tinggal dihitung kepala mereka. Ini ada 2 dikali 2 kali 8, 16. 1 kali 2, 2 sama-sama 1.
7 kali 2, 14. Nah, ini dia terjadi rad. Atau misalnya, ada seorang meninggalkan suami, meninggalkan saudari seibu, dan nenek. Berarti ini adalah permasalahan yang ketiga. Apa permasalahan yang ketiga? Orang itu meninggalkan suami, kemudian meninggalkan saudari, atau meninggalkan nenek, maka terjadi rad di sini. Dia meninggalkan zauj, suami, meninggalkan jaddah, nenek, meninggalkan akh li'um, meninggalkan suami, nenek, saudari seibu. Nah. Suami di sini mendapatkan setengah. Jaddah di sini mendapatkan 1/6. Ini juga mendapatkan 1/6 karena dia sendiri. Nah. 2, 1. Sisa 1. Sudah selesai permasalahan yang atas. Yang ini sekarang 6 asal masalahnya 6. 6 dibagi 6, 1. 6 dibagi 6, 1. Jadi 2. Berarti sekarang kita lihat sisa harta yang sudah diambil oleh suami dengan asal masalahnya mereka. Asal masalah mereka adalah 2. Berarti di sini ada 2 dan 1. 2 dan 1 bagaimana? Tabayin. Tidak bisa dibagi. Maka sisa yang 1 ini langsung naik ke sini. 2 yang ini langsung naik ke sini. Kemudian kalikan dengan di atasnya. Jadi 1 yang ini naik ke sini. 2 yang ini naik. Kemudian kalikan dengan di atasnya. 2 kali 2, 4. Jadi asal masalahnya adalah 4. 1 kali 2, 2. 1 kali 1, 1. 1 kali 1. Ini cara pembagiannya. Maka ini adalah rad. Ini sisanya setengah nih. Sisanya setengah. Sedangkan jumlah bagian mereka berapa di sini? 6/6 tambah 1/6 seperti 1/3, kurang dari setengah. Tapi di sini mereka mendapatkan 1/4. Jadi sisanya setengah di sini. Karena setengah yang sudah diambil oleh suami. Nah, ini dia perlu dipahami cara pembagian. Kemudian kalau seorang itu tidak ada suami dan istri, gampang saja. Berapa hasil mereka? Tinggal itu kita jadikan sebagai asal masalah. Misalnya ada orang meninggalkan bintul ibn. Ada orang meninggalkan anak perempuan sama cucu perempuan dari anak lelaki. Di sini kita lihat, ini mendapatkan setengah karena dia sendiri. Ini mendapatkan 1/6 untuk menyempurnakan 2/3. Asal masalahnya berapa? Asal masalahnya 6. 6 dibagi 2, 3. 6 dibagi 6, 1. 3 tambah 1 sama dengan 4. Coret ini jadi 4. Nah, jadi harta itu tidak dibagi 6 lagi, tapi dibagi 4. Di sini harta itu dibagi 4. Ini dapatnya. Ini dibagi 16. Ini dapatnya. Nah, ini tentang masalah rad kalau tidak terlalu sulit. Atau contoh yang lain. Tanpa suami atau tanpa istri. Orang meninggalkan 2 saudari seibu dan meninggalkan nenek. Orang meninggalkan ukhtun li'um. Meninggalkan ukhtun li'um. Meninggalkan jaddah. Nah, ada orang meninggalkan saudari seibu, meninggalkan nenek. Nah,
Dua saudari si ibu ini karena lebih dari satu, dia mendapatkan 1/3. Nenek berapa di sini? Nah, nenek biasa, karena tidak ada ibu yang akan menghalang dia mendapatkan 1/3. 3 dengan 6 apa hubungannya? Dia adalah tadahul. Yang besar bisa dibagi oleh yang kecil. Maka pakai asal masalahnya yang besar. 6. 6 dibagi 3, 2. Bisa sama-sama 1. 6 dibagi 6, 1. Berapa jumlahnya? 1, 2, 3. Coret menjadi 3. Jadi harta itu tidak dibagi 6, tapi dibagi 3. Kemudian contoh yang lain. Ada seorang meninggalkan zaujah, bint dan Nah, ini sama seperti permasalahan yang ini. Ada seorang meninggalkan zaujah, bint dan Nah, dia meninggalkan istri, anak perempuan, sama ibu. Istri di sini mendapatkan 1/8. Karena ada far'ul waris. Asal masalahnya dari 8, 1 sisa 7. Nah sekarang, bagaimana kita membagi sisa yang 7 ini? Maka lihat dapatnya anak. Anak di sini dapat setengah. Karena dia sendiri, ibu mendapatkan 1/6 karena ada far'ul waris, karena ada anak. Maka angka 2 dengan 6. 2 dengan 6, ambil 6. 6 setengahnya 3. 6 1/6-nya 1. Jadi berapa? 4. 1 tambah 3, 4. Sekarang kita lihat sisa yang sudah diambil oleh istri, itu 7. Dengan asal masalah mereka berdua, yaitu 4. Terjadi rat di sini. Antara 7 dengan 4, itu adalah tabayun. Bagaimana kita katakan, tinggal kita pindah. Pindah 7 yang ini ke sini, 4 yang ini ke asal masalah yang pertama. Kemudian setelah itu kita kalikan dengan di atasnya. Jadi 7 yang ini taruh dia di sini, 4 yang ini pindah dia ke sini. Kemudian kalikan dengan di atasnya. Nah, kita mulai. 8 dikali 4 sama dengan 32. 1 dikali 4. 4. Sudah selesai kita. Pindah ke sini. 3 kali 7. 21. 1 kali 7. 21 tambah 7, 28 tambah 4, 32. Nah, ini terjadi rat di sini. Nah, ini dia kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah kalau orang itu meninggalkan saudari kandung, saudari sebapak dan nenek. Dia meninggalkan saudari kandung, saudari sebapak dan nenek. Ini ada 3 orang. Dan tanpa kayak begini, tanpa ada suami. Pertama, ukhtun syaqiqah. Yang kedua, ukhtun li'ab. Yang ketiga, jaddah. Ada saudari kandung, ada saudari sebapak, ada nenek. Dia mendapatkan setengah saudari kandung. Dan dia sendiri, dan ada saudaranya, dan itu. Kemudian saudari sebapak, dia mendapatkan 1/6. Kenapa dia 1/6? Untuk menyempurnakan 2/3. Kalau ada 2 saudari kandung, tidak dapat dia. Karena habis 2/3. Kemudian nenek di sini mendapatkan 1/6. Tidak ada ibu, tidak ada yang menghalangi dia.
Sekarang kita punya angka 6, 6, 2. 6 dengan 6 sama, ambil salah satunya. 6 dengan 2, 2 bisa dibagi 6. Ambil yang lebih besar, berarti asal masalahnya 6. Tinggal dibagi, 6 bagi 2, 3. 6 bagi 6, 1. 6 bagi 6, 1. Hitung, 1, 2, 5. Oh, tidak jadi 6 asal masalahnya, tapi 5. Ini namanya rat. Mestinya dia mendapatkan 3 dari 6. 3 dari 6 setengah. Sekarang 3 dari 5. Itu 60%. Dia dapat. Ini mendapatkan 1/6. Tapi sekarang mendapatkan 1/5. 20%. Dia dapatnya lebih banyak. Ini kalau terjadi dalam suatu permasalahan itu naqisah. Artinya asal masalahnya dengan hasil pembagiannya itu lebih sedikit hasil pembagiannya dengan asal masalahnya. Itu dia kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi pembahasan tentang rat ini adalah pembahasan yang sangat penting untuk kita. Kalau dia sendiri, ulang lagi. Kalau dia sendiri, dia mengambil semua harta. Dia meninggalkan satu saudari kandung. Bagaimana yang sudah kita bahas bahwasanya satu saudari kandung dia mendapatkan setengah. Setengahnya mau diapain? Kasih ke dia. Jadi semuanya dia yang. Kalau tidak ada ahli waris jangan. Tidak ada sobah dan lain sebagainya. Kemudian kalau dia lebih dari satu dalam satu jenis, misalnya dia meninggalkan 5 cucu misalnya, perempuan semua. Dari anak lelakinya. Ini cucu perempuan dari anak lelaki. Cucu bintul ibn. Cucu perempuan dari anak lelaki. Mestinya mereka semua mendapatkan apa? 2/3. Nah, yang 1/3-nya mau dikemanakan? Kita akan bagi mereka 2/3, setelah itu lagi bagi 2/3 sampai habis. Lama sih. Sudah langsung saja hitung jumlah kepala mereka seakan-akan mereka asabah. Seperti itu kita bagi harta. Oh, ini ada 5 orang, sudah bagi 5 sama-sama 1 langsung. Nah, ini dia ketika dia jenisnya 1. Kalau jenisnya berbeda, nah ini dia. Kasih dapat mereka, kemudian kita hitung ternyata dia kurang, sudah. Sesuai dengan hitungan inilah yang menjadi asal mas. Kalau lebih, maka dia terjadi aul sebagaimana yang sudah kita. Ternyata setelah dihitung 7, sudah seret 6, ganti menjadi itu. Kemudian kalau dia sendirian, maka apa yang diambil oleh istri adalah meninggalkan istri dengan anak perempuan. Sudah, kasih istrinya 1/8. Sisanya 7 ini 7/8 diapain? Kasih dia sendirian. Karena akan dia asal. Kalau dia banyak, misalnya base-nya 5, sudah sisanya dibagi 5, dikasihkan kepada mereka semua. Kalau dia berbeda kayak yang ini, ya sudah kita bagi sesuai dengan yang ini. Berapa sisanya, berapa asal masalah yang keduanya, lihat hubungannya dengan 3 pandangan. Ingkisam, terbagikah, atau dia tawafuk, ada angka yang lain yang bisa membagi keduanya, ataukah dia tadakhul, yang mana tadakhul adalah tawafuk, ada angka yang lain yang bisa membagi keduanya, atau ketiga dan tabah yang tidak bisa terbagi kayak ini. Ini tidak ada yang bisa membaginya, sudah langsung bulat, 7 naikkan ke sini, 4 naikkan ke sini, tidak perlu ada pembagian. Nah, itu dia kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita sampaikan tentang rat ini dipahami. Ulang kembali, rat itu adalah dikasih lagi. Maka semakin sedikit kita pakai asal masalah, maka akan semakin banyak dapatnya. Misalnya ini, dia harta misalnya dibagi 6. Beda harta itu dibagi 5. Misalnya dia meninggalkan uang 6 juta. 6 juta bagi 6,
Berarti 1 juta. Dikalikan ini dapat 3 juta. Ini dapat 1 juta. Ini dapat 1 juta. Kalau 6 juta dibagi 5. Berarti berapa? 1 juta 200. 1 juta 200. Nah, ini mendapat berapa? 3 juta 600. Ini mendapat 1 juta 200. Ini mendapat 1 juta 200. Itu maksud dari terjadinya rad. Ada tambahan. Ada kelebihan yang ia dapat. Itu saja mungkin yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan kita bisa memahami bab ini adalah bab yang cukup sulit. Tapi kalau kita terus latihan, terus belajar, insyaAllah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kemudahan bagi kita semua. Dan insyaAllah pada pembahasan berikutnya kita akan lanjutkan kepada al-munasahat. InsyaAllah semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan bagi kita semua. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.